Apa kabar semuanya? Saya Gabriela Amelia, hari ini akan menjelaskan terkait digital PR. Yang pertama, saya akan membahas tentang Introduction to Digital PR. Jadi, pada era sekarang ini, tentunya perubahan sering kita alami ya teman-teman, termasuk perubahan dalam dunia komunikasi. Perubahan dunia komunikasi dipelopori oleh terjadinya revolusi teknologi yang menyebabkan cara bertukar informasi pada orang-orang ini berubah, karena adanya teknologi di zaman sekarang ini. Dan selain itu juga munculnya banyaknya saluran komunikasi baru seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, dan banyak media sosial lainnya yang baru bermunculan pada era sekarang ini. Nah, pada era digital sekarang ini juga memunculkan salah satu generasi baru yang disebut Gen Z. Nah, Gen Z ini tidak terkait sama umur, beda kayak dengan milenial atau Gen Z, itu berbeda ya teman-teman. Nah, Gen Z ini adalah generasi yang sering melakukan aktivitas digital. Saya Gen Z ini disebut juga connected consumer. Kenapa sih? Nah, Gen Z disebut connected consumer itu karena mereka selalu terkoneksi secara digital. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu understanding digital PR. Bisa dilihat pada slides yang saya tampilkan, definisi PR atau definisi digital PR bisa dibaca sendiri. Di sini akan menjelaskan terkait perbedaan keduanya. Apa sih bedanya PR sama digital PR? Nah, pada PR 1.0 atau yang biasa disebut traditional PR, mereka itu lebih tidak menggunakan teknologi, belum mengenal adanya teknologi, jadi masih serba offline, masih mengandalkan networking pribadi, masih ada banyak schedule, jadi masih proses menyebarkan informasinya itu tercenderung lama. Sedangkan digital PR atau PR 2.0 disebut juga di slide ini adalah alat bagi organisasi untuk menjangkau publik dan audiens mereka melalui teknologi ya teman-teman. Jadi digital PR ini sangat memanfaatkan teknologi yang ada seperti sosial media, corporate website dan sebagainya. Nah, digital PR ini juga tidak ada schedule, jadi mereka bisa membagi informasi kepada target audiens itu kapan saja, networking-nya lebih luas dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan nih 3 pendekatan digital PR atau yang biasa disebut 3R, yaitu ada relation atau hubungan, yaitu bagaimana praktisi PR membangun hubungan jangka panjang dan saling menguntungkan melalui interaksi dengan audiens yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada reputasi, yaitu bagaimana praktisi PR membangun reputasi organisasi di mata publik. Dan yang ketiga ada relevansi, yaitu pesan yang disampaikan organisasi harus cocok dengan audiensnya. Nah, ada 3 prinsip tujuan digital PR. Yang pertama ada spesifik, yang kedua ada realistis, dan berfokus pada audiens. Nah, ada 3 nih hal yang perlu dilakukan praktisi digital PR. Yang pertama ada memperbaharui mengembangkan saluran komunikasi digital milik organisasi, baik itu misalkan corporate website, sosial media, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua bersifat fleksibel, yang ketiga memahami karakteristik tiap media sosial. Pada saat ini kita akan membahas tentang sumber informasi digital bagi praktisi digital PR. Ada 7 sumber nih teman-teman yang bisa kita gunain. Yang pertama ada customers review, yang kedua social media, yang ketiga aggregators, yang keempat company website, yang kelima statistic sites, yang keenam e-newsletter, dan yang ketujuh web crawlers. Nah, kita juga menggunakan data nih teman-teman dalam melakukan praktik digital PR. Pertama untuk mengidentifikasi celah pasar, yang kedua untuk mengidentifikasi perubahan terhadap tren pada konsumen, yang ketiga memperbarui konten website, empat target pemasaran. Jadi kita menentukan target yang cocok untuk pesan dan pemasaran kita nih teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang 3 tipe media. Ada paid media, owned media, dan earned media. Paid media ini adalah media yang berbayar. Jadi untuk menyebarkan publikasi kita melalui media tersebut, kita harus membayar sejumlah uang. Nah, kalau kedua ada owned media, yaitu media yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Jadi tidak memerlukan budget tambahan untuk mempublikasikan pesan kita melalui media tersebut. Yang ketiga ada earned media atau publikasi yang didapatkan. Nah, word of mouth itu termasuk dalam earned media atau publikasi yang kita dapatkan gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait saluran efektif digital PR. Ada berbagai saluran yang bisa digunakan oleh digital PR, yaitu ada website, SEO atau Search Engine Optimization, influencers, chatbots, RSS feeds, podcast, widgets, search engine marketing, bahkan sosial media. Sosial media memiliki peran yang penting banget ya teman-teman untuk praktik digital PR ini. Nah, pembahasan berikutnya ada social networking and revolutions in public relations. Nah, yang pertama saya akan membahas tujuan praktisi PR menyampaikan program komunikasi. Ada 6 nih tujuannya teman-teman. Yang pertama ada mengubah opini publik terhadap organisasi atau sesuatu hal. Yang kedua membentuk reputasi organisasi. Yang ketiga menjaga citra organisasi. Yang keempat mengeluarkan produk baru. Yang kelima menangani krisis komunikasi. Dan yang keenam menggunakan jasa pihak ketiga untuk memasarkan produk atau jasa organisasi.
Nah, menurut Pak Grunik, ada 4 model PR. Penjelasannya bisa dilihat di slides ya, teman-teman. Nah, menurut Pak Grunik ini model yang paling ideal itu model keempat atau two-way symmetric. Nah, two-way symmetric ini kenapa sih dianggap ideal? Nah, dia dianggap ideal karena terjadi di dalam model ini terdapat dialog antara organisasi dan target audiensnya. Jadi, dalam menyampaikan pesannya, organisasi sangat mendengarkan feedback dari audiensnya. Dalam mempraktikkan two-way symmetric, sosial media memberikan peran besar nih teman-teman. Media sosial bisa menjadi alat untuk menerapkan model two-way symmetric. Terus dalam menggunakan media sosial juga PR praktisi harus profesional dan autentik. PR harus memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk monitoring, mendengarkan publik, sharing perspektif organisasi terhadap publik, terus juga untuk berinteraksi dengan target publiknya. Sebagai PR organisasi, kita harus bisa memiliki cara yang baru untuk menangani krisis yang terjadi atau crisis management ya gitu teman-teman. Nah kita dalam melakukan crisis management ini harus memposisikan diri kita sebagai narator dari krisisnya sendiri. Kita harus lead the story. Terus organisasi harus dapat menggiring opini publik, lalu harus merespon krisis dengan cepat, jadi tidak diam saja cuma memonitoring gitu ya teman-teman. Terus juga harus ada transparansi dan two-way communication. Selanjutnya, internet merubah dunia PR. Saya akan membahas 3 poin nih. Apa sih yang internet rubah? Yang satu, merubah cara PR menangani media. Yang kedua, kesempatan untuk berkomunikasi dengan publik lebih tinggi ya. Yang ketiga, merubah cara orang mencari berita. Habis itu ada 4 metode komunikasi yang bisa digunakan oleh PR. Nah, selanjutnya ada 6 elemen web communication nih. Yang dapat dilihat di slide. Selanjutnya ada digital PR analytics. Nah, analytics itu dibagi dua nih sumbernya, teman-teman, yaitu primary digital sources dan secondary digital sources. Nah, ada 6 nih primary digital sources. Yuk kita bahas. Ada keyword research. Nah, keyword research ini tidak membutuhkan biaya yang besar, namun memiliki dampak yang cukup signifikan, teman-teman. Karena kita bisa lihat langsung apa sih yang diinginin oleh audiens, apa sih yang lagi dicari gitu ya. Nah, web analytics juga biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan e-commerce. Terus juga blog comments, di mana PR tuh mencari atau melihat-lihat komen di blog-blog orang terkait pendapatnya terkait organisasi atau produk organisasi. Nah, biasanya itu pendapat yang ada di dalam blog comments ini itu tidak mengandung bias karena kayak pendapat pribadi dan biasa dianggapnya jujur gitu ya. Terus selanjutnya ada online surveys, questionnaires, dan polls. Terus ada online focus groups, ada juga electronic mystery shoppers. Nah, secondary digital sources nih ada 8. Itu ada online reviews, data companies, online newspapers, reports or e-journals, official statistic, professional bodies, industry sector and market reports, government data and reports. Nah, untuk mengukur keberhasilan aktivitas digital PR, kita mempunyai 3 analytics, yaitu web analytics, aggregator, dan dashboards. Nah, dalam mengukur keberhasilan strategi komunikasinya, PR juga menggunakan beberapa matriks nih, ada website matrix, email matrix, dan social media matrix. Nah, dalam menjalankan digital PR, kita juga harus selalu consider terhadap legal dan etikal yang ada di masyarakat atau publik kita ya, teman-teman. Nah, dalam legal ini kita harus paham betul tentang haki. Haki ini adalah undang-undang atau aturan yang melindungi karya kreatif, misalkan konten, desain, inovasi, sistem, atau merek dagang dalam suatu komunikasi digital juga termasuk nih dalam haki. Nah, kita tuh harus paham biar kita dalam mempraktekkan strategi komunikasi kita itu tidak melanggar haki orang gitu ya teman-teman. Terus kita juga harus memperhatikan ethical issues atau permasalahan etis gitu ya. Dalam melaksanakan strategi komunikasi kita, terkadang kita sudah memenuhi aturan atau legal, cuman kita bisa tetap dianggap tidak etis oleh masyarakat. Nah, kita harus memperhatikan nih moral atau etika yang berlaku di masyarakat tuh gimana sih biar kita tidak dianggap tidak etis gitu ya teman-teman. Nah, karena kalau kita dianggap tidak etis oleh masyarakat, tentunya itu akan menjatuhkan atau menghancurkan reputasi organisasi yang kita miliki sekarang. Di sini juga saya akan membahas tentang izin pemasaran. Izin pemasaran tuh izin dalam melakukan email marketing gitu ya. Kita di bawah emailnya tuh biasanya tertera kayak customer atau pelanggan tuh diberikan pilihan untuk menolak atau ingin tetap menerima email marketing dari organisasi kita. Untuk lebih lanjutnya bisa dibaca di slide ini ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kesesuaian dalam komunikasi digital. Nah, dalam berkomunikasi secara digital, tentunya kita bisa menjangkau publik yang lebih luas. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan apa sih yang sesuai dengan target publik kita. Kita harus membuat konten untuk pesan kita yang sesuai dengan target audiens kita. Nah, ada 4 nih hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa komunikasi digital yang dilakukan organisasi sudah tepat. Hal tersebut bisa dilihat dari slide yang saya tunjukkan. Dalam men-track atau ingin mengetahui perilaku dari target audiens kita, tentunya kita sebagai PR harus tetap memegang teguh prinsip keetisan dan tanggung jawab, teman-teman. Kita nggak boleh melampaui
norma atau etika yang ada. Kita harus selalu memberikan ruang privacy untuk audiens kita gitu teman-teman. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.